Salam secangkir kopi pahit membuat kita bertambah semangat. Kali ini kita sambil santai, sambil ngopi, kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Ya. Yang saya banyak membahas adalah pikiran kita bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Jadi ketika kita dituntut harus bikin ini, bikin itu, berbuat ini, bertanggung jawab terhadap sesuatu, tuh pasti semua orang berkata tidak ada manusia yang sempurna, ya. Tetapi ya kita menuntut orang untuk sempurna, gitu kan. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Jadi kita menuntut orang harus sempurna. Nah, sedangkan para rohaniawan dan ulama-ulama selalu berkata manusia adalah makhluk yang sempurna. Ya, makanya dari apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan ini sebenarnya ada kontroversi. Di satu sisi bahwa manusia, semua ulama tuh sepakat. Rohaniawan dari agama apapun pasti sepakat manusia itu adalah makhluk yang sempurna. Tapi sempurnanya di mana gitu kan? Pertanyaannya adalah itu. Nah, saya pernah membahasnya di dalam materi Insan Kamil. Itu ada seri 1, 2, dan 3. Dan juga tentang gambar diri. Semuanya itu sebenarnya gabungan dari materi-materi yang ada sekarang ini, yaitu manusia yang sempurna. Betulkah manusia itu bisa sempurna? Nah, pada kenyataannya manusia tidak ada yang sempurna, kan gitu. Jadi sebenarnya gini, kita harus balik lagi kepada penciptaan kita mula-mula. Jadi kalau dianalogikan sebuah pabrik, segala sesuatu yang keluar dari pabrik itu sebenarnya sempurna. Jadi misalnya pabrik HP, pabrik komputer, segala macam itu sempurna. Nah, kalau akhirnya di dalam pemakaian itu menjadi rusak karena setelah keluar dari pabrik, setelan pabrik, ya kemarin kita bahas juga tentang restart hidup kita supaya kembali ke setelan pabrik, itu adalah baik dan semuanya diatur, voltasenya segala macam, harus pakai charger yang ini gitu kan, misalnya baterainya sekian, tidak boleh diganti. Nah, aplikasinya ada aplikasi bawaan, tetapi ketika kita memakai HP atau komputer itu kan pasti kita ya pakai chargernya yang lain, ya nanti pas ganti baterainya yang lain, terus kita pasang aplikasi yang mengandung bugs gitu kan di dalam istilah komputer, atau mengandung virus dan segala macam. Nah, akhirnya itu menjadi rusak, tidak sesuai lagi dengan ketentuan pabriknya. Makanya itu ada pabrik-pabrik yang berkualitas, mereka itu membuat garansi. Nah, garansi mesin ini cuma 1 tahun loh. Lebih dari 1 tahun pasti sudah kacau gitu kan, tidak akan digaransi lagi karena pabrik sudah tahu bahwa kita manusia tuh pasti ingin nambah-nambahin segala sesuatunya. Nah, demikian sebenarnya dengan hidup kita. Para ulama tuh benar, manusia itu manusia sempurna, tapi sempurnanya di mana? Saya ingin menggambarkan bahwa gini, kenapa manusia makhluk paling sempurna? Manusia itu tidak seperti malaikat atau setan yang wujudnya tidak sempurna karena mereka hanya dalam roh. Atau seperti binatang itu tidak punya roh. Nah, itu kan, binatang itu tidak hanya punya insting, ya, tetapi tidak punya roh. Ya, binatang tidak ditetapkan nanti ke surga atau ke neraka, tanaman segala macam, semua makhluk. Nah, demikian juga iblis dan malaikat, ya, mereka cuma satu, ada yang menurut sama Allah, tapi satu lagi ada yang memberontak sama Allah. Tapi manusia adalah makhluk yang sempurna. Sempurnanya di mana? Nah, ini yang harus kita tidak salah kaprah. Saya tahu, saya tidak menjelekan, tidak menganggap yang lain salah atau saya merasa benar. Tapi sempurnanya gini, kesempurnaan manusia adalah terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jadi manusia itu bisa dilihat, bukan malaikat yang tidak bisa dilihat atau setan gitu kan. Jadi manusia itu punya bentuk fisik, punya bentuk roh. Manusia punya rohnya, dan rohnya itu berasal dari Allah. Jadi malaikat, setan, makhluk yang lain itu tidak ada yang berasal daripada Allah. Karena itu manusia itu mempunyai gennya Allah gitu, gen, ya. Jadi kalau ada anjing, nanti anaknya melahirkan sifat-sifat anjing. Ada kucing, anaknya melahirkan sifat-sifat kucing. Nah, manusia itu sebenarnya melahirkan sifat-sifat Allah di dalam kehidupannya. Makanya sempurna, karena Allah itu sempurna. Kalau Allah itu tidak sempurna, maka manusia tidak bisa disebut sempurna.
Dan manusia itu memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak yang sama seperti Allah, tidak dimiliki oleh makhluk yang lain. Nah, itulah sempurnanya. Dan selanjutnya manusia itu diciptakan sama seperti Allah kesempurnaannya. Bisa menguasai, karena itu manusia diciptakan Allah itu untuk menjadi pemerintah di muka bumi ini. Bukan berteman dengan setan, tapi memerintah setan juga gitu kan. Bahkan manusia itu bisa dilayani oleh para malaikat kalau manusia itu sempurna ya. Nah, karena manusia ini sempurna awalnya ya, jadi manusia bisa menciptakan segala sesuatu. Sama seperti Allah. Manusia itu punya rasa kasih sayangnya yang besar, sama seperti Allah. Manusia bisa apa lagi? Ya, bisa punya pikiran, ilmu pengetahuan sama seperti Allah, bisa menemukan segala sesuatu. Gimana menemukan gelombang alfa, gelombang gamma, segala macam gitu kan. Manusia bisa mengukur jarak dari bumi ke matahari. Manusia bisa sesuatu yang tidak pernah dibayangkan itu ada karena manusia punya gen Allah gitu. Karena Allah itu cerdas, manusia memiliki akhirnya kecerdasan. Nah, karena manusia ini punya gen Allah dan menjadi khalifah ya, perwakilan Allah di muka bumi ini. Ini bukan masalah khilafah ya, ini khalifah, menjadi pemimpin di muka bumi, mewakili Allah di muka bumi ini. Nah, tentu si jahat, setan itu tidak suka karena setan itu ingin menguasai bumi, tetapi tidak diberikan kekuasaan untuk menguasai bumi. Jadi manusia itu diberikan kekuasaan untuk menguasai bumi, memberi nama semua binatang. Karena ada ceritanya, berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, semua harusnya berkuasa manusia. Tetapi akhirnya manusia dirusak dengan dosa. Dan dosa itu membuat Allah marah. Udah gitu manusia itu saling menyalahkan. Ketika udah berbuat dosa, berbuat salah, saling menyalahkan Adam dan Hawa. Dan akhirnya terus menerus manusia itu kehilangan kesempurnaannya. Tapi Allah menghendaki tetap manusia itu menjadi sempurna. Nah, karena kita selalu dibisiki oleh si jahat, ya, si jahat nggak salah, memang tugas dia itu. Ya, tetapi manusia sendiri yang memutuskan untuk menjadi jahat atau menjadi baik, untuk menjadi sempurna atau tidak. Nah, akhirnya karena kita putus asa, tidak bisa di-restart, tidak bisa kembali ke setelan pabrik, kita berkata tidak ada manusia yang sempurna. Padahal gitu kan, padahal ya. Kalau saudara orang Kristen ya, itu sudah tahu bahwa sempurnalah kamu karena Allah di surga adalah sempurna. Wah, itu suatu perintah, satu-satunya satu perintah yang nggak masuk akal sebenarnya. Karena Yesus atau Isa Al-Masih itu berkata kepada para muridnya, sempurnalah kamu sebab Allah adalah sempurna. Karena kamu disebut anak-anak Allah. Luar biasa kan? Karena maksudnya anak-anak Allah itu memiliki gennya Allah gitu kan. Kayak anak kambing ya memiliki gen kambing, makanya disebut anak kambing gitu kan. Nah, jadi sebenarnya manusia itu sempurna gitu loh. Manusia itu tidak sempurna karena pilihan dia sendiri, tidak mau sempurna. Sama seperti laptop atau HP yang sudah setelan pabriknya begini, tapi sama kita diutak-atik supaya begitu, gitu kan, seperti itu. Ya, HP sekarang kan aplikasinya banyak, bahkan akhirnya gara-gara aplikasi yang kita download, ya ada penipuan, ada segala macam, dihack segala macam, itu sebenarnya tidak dikehendaki oleh pabrik untuk kita mendownload sesuatu yang tidak aman gitu kan. Nah, sama sebenarnya Allah itu menghendaki kita sempurna supaya kita sempurna, menjadi sempurna, tetapi kitanya yang tidak mau untuk menjadi sempurna. Karena itu akhirnya kita berkata tidak ada manusia yang sempurna. Lalu sempurnanya dalam hal apa? Dalam seluruh kehidupan kita. Ya, kalau kemarin saya menceritakan bahwa bagaimana mengenal Allah. Mengenal Allah itu cukup pada diri seorang laki-laki, pada diri seorang ayah. Pasti semua manusia mengenal Allah. Lalu kenapa manusia mencari Allah di dalam agama? Karena tidak ditemukan di dalam rumah gitu loh kan. Sifat karakter Allah itu tidak ditemukan. Nah, akhirnya gitu kan. Akhirnya manusia mencari kesempurnaan di luar Allah ya melalui agama. Maaf ya. Saya bilangnya melalui agama bukan melalui Allah sendiri. Nah, lalu ditunjuki ya. Tetapi keluarganya berantakan. Biasanya si istri yang tersakiti, jadi single parent itu kan salah satu penganiayaan yang dilakukan oleh gambar Allah di muka bumi, yaitu oleh laki-laki, oleh seorang ayah, ya, anak yang terlantar sejak kecil, sehingga ketika dia belajar agama apapun, itu dia tidak menemukan Allah. Jadi saya tuh kaget, saya sudah ceritakan kepada saudara-saudara, teman-teman saya yang tanda kutip rohani, gitu. Kalau saya kan seorang petani, jadi saya
tidak menunjukkan simbol-simbol rohani di dalam kehidupan saya sehari-hari gitu. Tetapi teman-teman yang sangat rohani, ketika melihat sesuatu yang tidak adil, sesuatu yang jahat, dia berkata, semoga Allah mengajab. Waduh. Itu artinya orang yang berkata begitu sebenarnya di dalam rumah tangganya dia selalu diajab oleh bapaknya, oleh ibunya. Biasanya orang yang teraniaya akan berkata seperti itu karena dia merasa ada ketidakadilan di dalam hidupnya. Tetapi orang yang mengenal Allah itu Maha Pengasih Penyayang di dalam rumah, ya, mengenal bapaknya sebagai orang yang menyayangi, itu dia tidak akan semoga Allah mengampuni dan menunjukkan jalan yang lurus. Nah, ngomongnya beda. Ya, jadi saya bertemu dengan orang-orang awam biasa, tapi yang hidupnya rohani lah gitu kan. Mereka tidak menunjukkan simbol-simbol agama. Saya bertemu dengan teman-teman ini, ya semoga Allah menunjukkan jalan. Kita datangi, kita doain yuk. Jadi ada kelompok orang tertentu itu yang selalu menghampiri orang jahat supaya orang jahat itu berubah. Nah, itulah kesempurnaan Allah sebenarnya, itulah gaya hidupnya Allah, itulah pikirannya Allah. Jadi Allah itu selalu menyayangi orang-orang yang berdosa, orang-orang yang salah, orang-orang yang lemah, orang-orang yang kalah itu diayomi supaya menjadi baik, diperbaiki, bukannya kalau sudah rusak dibuang. Nah, prinsip agama-agama yang ada saat ini itu tanpa dipungkiri, saya tidak menyebut satu agama, tapi hampir semua agama. Karena saya sudah memasuki sebagai orang yang membuat konten kreator, saya itu banyak berdialog dengan rohaniawan juga dengan ulama. Nah, adalah faktanya orang yang salah berdosa itu dijauhi, dibuang, udahlah dia mah. Saya banyak melihat, saya anggaplah saudara ya. Saya selalu menganggap saudara orang-orang teman-teman yang lemah, yang tidak berdaya, yang hidupnya di dalam bergelimangan dosa, hidup dalam kekotoran, di dalam gelap malam gitu kan. Ya mereka kasihan, mereka perlu dikasihani. Jadi satu kali saya pernah harus menagih ya, uang ya ke seseorang karena teman saya ini kredit sofa ya. Ada seorang ibu-ibu, suaminya itu preman gitu kan. Di situ kan ditarik barangnya nggak mau, ditagih uangnya juga nggak bisa bayar. Nah, saya datangi, saya diminta bantuan, datangi. Wah, saya disuruh jadi debt collector ceritanya. Tapi saya datangi dan saya tanyakan semua, kenapa tidak mau ditarik barang ini, kenapa tidak bayar. Oh, dia ceritakan semuanya. Dan ketika dia ceritakan semuanya, saya memaklumi, ya kan, bahwa dia takut kehilangan harta, dia takut. Oh, saya paham. Nah, ketika itu yuk kita berdoa saja sama Allah. Kan berat dia untuk melepas barangnya, berat juga untuk membayar karena nggak punya uang. Nah, ketika berdoa ternyata ya saya berdoa biasa saja, ya Allah tolonglah keluarga ini yang sedang mengalami masalah bencana seperti ini, ya diberikan jalan keluar. Sudah gitu, tapi ternyata itu benar terjadi, nggak bohong gitu. Kenapa saya tahu itu terjadi dan nggak bohong? Mereka sedang kesulitan. Ya, si ibu yang saya tagih ini menangis, anak-anaknya juga ikut menangis. Tiba-tiba bapaknya yang preman Senen itu datang dari kamarnya bawa celurit, ya, celurit Madura yang sangat melengkung itu, meluk saya dan nangis gitu. Nah, di situ saya belajar bahwa sebenarnya keluarga ini keluarga yang perlu dikasihani. Saya yang badannya kecil dan suaminya yang preman, palanya botak, badannya keker gitu kan, dengan celurit di tangan kanannya dia peluk saya dan nangis. Ya, saya terharu. Saya belajar bahwa keluarga ini dimusuhi sama RT. Jadi waktu saya masuk ke tempat itu tidak ada orang yang berani ke rumah itu karena takut terjadi apa-apa. Dan memang si suaminya itu udah siap-siap sebenarnya dengan celurit di tangannya. Kalau ada orang, karena mereka dibenci. Dan teman saya pun yang memberikan itu nggak suka lagi. Tetapi saya datang dengan kasih sayang seorang Allah, ya kan, kasih sayang bahwa mereka ini orang yang perlu ditolong gitu. Mereka dibenci loh oleh ustadz di situ, maaf ya, saya bilang, makanya saya nggak sebut daerahnya di mana, tapi pokoknya saya itu oleh ustadz di situ selalu disinggung segala macam. Wah, dimusuhi lah oleh keluarga tinggi, jangan dekatin dia, wah dia orangnya dia preman segala macam, takut lah semua orang di situ. Ketika saya masuk rumah itu pun sendirian, nggak ditemenin, tetapi ternyata di luar sana orang-orang udah siap-siap kalau saya dia apa-apain. Ya, kalau saya dia apa-apain ya, misalnya dicelurit gitu kan, mereka udah siap nyerang.
Tapi apa yang terjadi? Si preman ini nangis dalam pelukan saya dan bilang, ya saya nggak tahu dia itu orang apa. Bilang, bang, kalau ada apa-apa mau perlu bantuan ke saya. Padahal dia yang badannya gede, saya yang kurus kering. Berat badan saya itu cuma 55 waktu itu. Dan sangat kurus dibanding dia yang gede, kekar, tinggi gitu kan. Dengan bawa celurit, ya, dengan nangis di pelukan saya dengan celurit. Nah, ini yang sebenarnya menjadi konsen saya untuk terus membangun channel ini. Jadi saya berharap saudara like, share, komen setiap materi yang saya buat, setiap konten yang saya buat, karena saya berharap itu bukan untuk saudara yang sudah pintar, bukan saudara yang untuk rohani. Jadi channel ini memang dibuat untuk kita-kita yang memang dalam kesusahan, dalam ketidaksempurnaan, di dalam kelemahan, di dalam kekurangan segala macam. Dan saya berharap bahwa materi kali ini adalah mengingatkan kita, ya, kenapa preman itu menjadi jahat gitu, kenapa orang itu maruk dengan uang, kenapa orang menjadi serakah, kenapa orang membunuh segala macam. Itu adalah karena bentuk perusakan oleh virus-virus dunia ini, sehingga kita tidak menjadi sempurna. Kenapa? Karena kita yang membiarkan. Kan tidak mungkin sebuah laptop, sebuah HP masuk sesuatu virus kalau virus itu tidak diundang masuk. Ya, diundang masuk ya tadi melalui aplikasi-aplikasi. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita menjadi rusak karena kita ingin mencintai uang. Kita menjadi rusak karena kita punya nafsu seks yang berlebihan gitu kan. Kalau yang ngeliat wanita cantik, bawaannya haus gitu kan. Terus atau kita pengen dipandang, dilihat orang gitu. Saya melihat banyak teman-teman rohani gitu kan, saya sempat bertegur ya dengan mereka, bersisipang dengan mereka, karena saya menegur orang menjadi rohaniawan itu ingin dipandang, ingin dilihat, ingin dianggap, wah itu suatu kesalahan. Itu ada virusnya. Niatnya untuk dia menjadi rohanian itu baik, tetapi virusnya ikut masuk. Sama seperti kita mendownload aplikasi ke dalam HP, tetapi ada virus yang ikut masuk sehingga kita dihack gitu kan. Nah, itu yang harus kita pahami. Kita itu manusia sempurna. Sekali lagi, saya berkata bahwa kita adalah manusia sempurna, bukan tidak sempurna. Kalau kita tidak menjadi sempurna, itu pilihan kita. Kalau kita tidak menjadi sempurna, karena di kita ada yang membisiki, ya, memasukkan segala sesuatu yang bukan dari diri kita. Jadi banyak di dalam diri kita itu racun kan, ya. Kalau kita makan makanan kimia segala macam, itu membuat tubuh kita menjadi sakit, menjadi rusak kan, menjadi tidak sempurna lagi, ya kan. Tapi orang yang makan makanannya sehat, minumnya sehat segala macam, tubuhnya tetap bugar sampai umur 85 tahun, 90 tahun. Saya lihat ada teman-teman yang saya lihat, wah dia masih bugar, bukan karena dia orang kaya, karena dia menjaga makan dia makan seperlunya, seadanya, tidur dengan disiplin segala macam, tidak pernah bergadang, tidak minum alkohol, tidak narkoba segala macam. Tubuhnya tetap sehat dan kuat karena dia tidak mengizinkan hal-hal yang buruk merusak dirinya. Nah, demikian juga sebenarnya kita adalah manusia yang sempurna. Nah, kita dibodoh-bodohi oleh diri kita sendiri bahwa kita tidak sempurna. Sebenarnya sempurna. Lalu bagaimana kita kembali menjadi sempurna? Di riset, ya. Kembali ke setelan pabrik, ya. Jadi kita harus melepaskan, yang membuang aplikasi-aplikasi, ya, termasuk HP saya yang saya buat untuk konten ini, ya kan, udah banyak bugs-nya, udah banyak virusnya, sehingga beberapa aplikasi saya tidak bisa jalankan. Jadi bagaimana supaya HP saya ini HP-nya udah bertahun-tahun ya. ini generasi keempat, sedangkan sekarang udah generasi ke-13. Bayangkan bahwa saya ada generasi keempat, tapi masih bisa saya pakai. Nah, yang tidak bisa saya pakai aplikasinya itu karena banyak virus, banyak gangguan di dalam aplikasi yang saya download. Jadi harus saya balikan lagi ke setelan pabrik, ya kan? Jadi harus merelakan dulu hilang segala sesuatunya, baru kita menjadi sempurna. Jadi saya berharap melalui materi kali ini, saya katakan sekali lagi, kita manusia sempurna, kita punya karakter ilahi, kita bukanlah orang jahat, kita bukanlah orang yang rusak. Ya kan, tubuh, jiwa, roh kita tidak rusak. Kalau itu rusak, itu karena kita izinkan segala sesuatu yang buruk itu masuk ke dalam diri kita. Entahkah melalui makanan, melalui pikiran, melalui telinga kita, melalui mata kita, sehingga itu merusak karakter kita. Ya, kita punya karakter ilahi. Itulah yang disebut dengan sempurna.
Mungkin saya berbeda dengan para ulama, tapi saya mengatakan bahwa kita sempurna karena kita punya karakter ilahi. Kenapa disebut sempurna? Karena Allah itu sempurna, sama seperti apa? Yesus di dalam Injil mengatakan, sempurnalah kamu sebab Bapakmu Allah itu adalah sempurna. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa ngopi dan tetap semangat.